Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Abidin, NIM 1118067. Adapun video pengajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester MK Model dan Strategi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Siti Asia, SPD MPD. Selamat menonton, terima kasih. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar? Baik semuanya? Alhamdulillah, kita juga baik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, seperti biasanya yang memimpin doa sekarang siapa? Ayo, siapa? Anak-anak. Oh, kamu ya, silakan memimpin doanya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum Bapak mulai pelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya, biar Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, siapa yang bolos dan siapa yang diisi. Oke. Pertama, Randy. Nah, sudah ya anak-anak ya. Jadi alhamdulillah ternyata komplit masuk semuanya. Hebat kalian semua. Jadi ini adalah contoh-contoh bagi anak-anak generasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke materi, karena kita bahas pada hari ini, kita akan membahas materi yang sebelumnya yang sudah Pak ajarkan, yaitu tentang sholat 5 waktu. Masih ingat apa sholat 5 waktu? Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan sholat isya. Ya. Jadi hukumnya sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib, fardu ain bagi umat Islam seluruh dunia. Ya, ingat-ingat itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang dia mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya, memperkuat imannya, memperkokoh imannya. Faman hadama faqad aqamaddin, dan barang siapa yang merobohkan agama atau barang siapa yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, maka dia telah merobohkan agamanya. Dalam artian imannya itu tidak kuat. Karena pasti ingat berarti ya apa yang saya sampaikan. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Apa itu hukumnya sholat Jumat? Bagaimana itu syarat sholat Jumat, dan apakah ada orang yang boleh tidak sholat Jumat? Nah, nanti kita akan bahas ya di sini nanti. Fokus semuanya. Oke, fokus, siap. Mulai, siap semua. Oke, kita mulai. Yaitu sholat Jumat. Semuanya bisa lihat di sini ya. Oke. Pengertian sholat Jumat, yaitu sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat setelah berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Jadi sholat Jumat yang dikerjakan secara berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri, harus berjamaah, dan sholatnya itu dilakukan setelah khutbah. Terus bagaimana Pak seandainya sholat Jumatnya itu sebelum khutbah? Ya nggak boleh, nggak sah, harus khutbah dulu, harus sholat Jumat. Itu ya, paham dari sini? Oh, pintar, lanjut ya. Yang kedua yaitu tentang hukum sholat Jumat. Udah tahu hukum sholat Jumat apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, apa? Ayo.
Jadi tahu? Nah, betul. Hukumnya wajib. Wajib apa yuk? Wajib ain, wajib kifayah. Apa? Bukan wajib kifayah, tapi wajib fardu ain. Kita baca ini. Sholat Jumat itu adalah hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang sudah balik atau orang yang sudah umur 9 atau 10 tahun. Kalau adik-adik ini masih umur 7 tahun berarti belum wajib, tapi dianjurkan untuk sholat Jumat karena kita disuruh belajar untuk tentang sholat Jumat agar kebiasaan, agar adik-adik tidak menjalankan sholat itu. Kemudian sehat, harus sehat. Kalau sakit itu nggak boleh sholat Jumat kecuali sakitnya ringan kayak kena panu, itu wajib sholat Jumat. Tapi kalau seandainya sakitnya kayak sakit dapat menularkan kepada seseorang atau corona, maka itu dia tidak wajib sholat Jumat. Apakah dosa? Tidak, nanti dia mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Terus bermukim menjadi tidak wajib jika anak-anak sedang bermukim atau perjalanan jauh. Contoh nih, kita boleh tidak sholat Jumat diganti sholat zuhur atau qashar itu kalau kita lagi berpergian. Contoh ini si Randy rumahnya Jombang, pengen jalan-jalan ke mana? Ke Cirebon. Nah, ke Cirebon jauh kan berarti ya. Nah, jaraknya itu harus minimal 81 km. Nah, kan jauh. Maka dia boleh tidak sholat Jumat. Alasannya kenapa? Karena dia musafir. Dalam agama Islam kalau musafir itu dikasih rukhsah, dikasih keringanan. Kemudian ketika dia tidak sholat Jumat, maka boleh diganti dengan sholat zuhur atau jamak atau sholat qashar. Yang mana sholat jamak qashar kemarin di kelas 4 sudah kita jelaskan, pernah kita bahas. Nanti di kelas 5 juga ada lagi setelah materinya sholat Jumat. Tapi tetap semangat pokoknya ya. Oke. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat Jumat. Nah, syarat-syarat bedanya syarat sama rukun itu apa? Kalau syarat itu sesuatu yang akan kita lakukan, tapi kalau rukun itu pelaksanaan yang harus kita penuhi. Nah, jadi syarat dulu, baru nanti masuk ke rukun. Syaratnya itu apa? Pertama, harus beragama Islam, wajib. Terus bagaimana kalau seandainya orang Kristen ikut sholat Jumat, orang Konghucu ikut sholat Jumat, apakah boleh? Apakah sah? Ya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya sholat Jumat yang pertama itu harus beragama Islam. Jadi adik-adik yang semuanya beragama Islam itu wajib sholat Jumat. Yang ketiga loh ya. Yang kedua yaitu sudah balik atau dewasa. Nah, sudah balik atau dewasa. Sudah balik berarti kira-kira sudah umur 9 atau 10 tahun. Ya, karena itu sudah balik menurut karena batasan balik itu menurut Syafi'i beliau mengatakan bahwasanya minimal umur 9 sampai 10 tahun. Ya, balik kita apa bunyi bahasa itu ya. Kemudian yang ketiga waras atau tidak gila atau mengalami gangguan mental lainnya, dan artian harus sehat seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya laki-laki. Nah, yang wajib sholat Jumat adalah sholat laki-laki. Bagi perempuan apakah boleh? Boleh. Hukumnya sunnah, tapi perempuan yang alangkah baiknya kalau perempuan itu lebih baik sholat di rumah, sholat dulu di rumah. Tapi kalau boleh tidak boleh ya, boleh. Terus sehat jasmani dan rohani, orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Perlu digarisbawahi bahwasanya yang dimaksud di sini adalah sakit yang memang berat, contoh panas, kalau jalan, terus lemes, ya Allah, nah itu. Maka boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Tapi kalau cuma sakit panu, habis jatuh dari sepeda yang biasa, biasa itu wajib sholat Jumat ya. Agak ya. Yang keempat, bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Nah, ini sebagaimana orang yang sedang dalam perjalanan atau tidak wajib sholat Jumat. Dan itu syarat dan lahir yaitu orangnya tidak kemana-mana. Memang di situ tidak perjalanan jauh, tidak bermain kemana-mana. Intinya ya di daerah tersebut. Kayak adik-adik ini kan kemana-mana kan. Nah, nanti besok hari Jumat wajib sholat Jumat. Paham dari sini adik sholat Jumat? Nah, selanjutnya yaitu kesunahan sholat Jumat. Nah, tahu sunnah sholat Jumat? Sunnah apa itu arti sunnah? Sunnah yaitu ketika kita lakukan mendapatkan
dosa. Tapi kita sebagai orang muslim itu harus rajin menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, bukan hanya wajib saja. Kenapa? Wajib sama sunnah itu sepaket, ya. Ibarat makan, wajib itu nasi. Nah, kalau sunnah itu ikannya. Kira-kira kalau kamu makan nasi doang mau nggak? Enak nggak ya? Mau kurang enak mas, gue goreng kan ada campurannya, kayaknya putih, enak nggak? Nggak enak ya, makanya harus dikasih ikan, dikasih apa? Jangan ya. Nih lima sama. Sholat lima waktu itu juga atau sholat Jumat itu juga harus dihiasi dengan sholat sunnah atau sunat-sunat yang lainnya. Kenapa? Biar lebih sempurna. Pertama yaitu memangkas kumis atau merapikan rambut. Yang pertama kalau kita ingin sholat Jumat, kita disunahkan untuk mencukur kumis. Nah, kumis itu bagi seorang laki-laki, tapi perempuan gak ada kumis ya. Terus yang kedua memotong kuku. Nah, kukunya yang panjang-panjang ini harus dipotong. Kenapa? Biar ini, biar kotoran yang di sini ketika dibuat wudhu itu airnya bisa masuk. Kalau kukunya panjang, ya kan, kayak apa? Handong. Nah, itu di dalamnya ada kotoran, maka itu tidak sah nanti wudhunya. Makanya Islam itu sangat menganjurkan kita untuk hidup bersih. Ya, an-nadhafatu minal iman. Terus yang ketiga yaitu mandi besar dengan keramas. Yang keempat bersiwak atau sikat gigi. Yang keempat ketika mandi bersih pakai siwak atau bagi sikat gigi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dulu di tubuh kita. Jadi pas sampai mau mandi sunat Jumat itu pakai, jangan lupa sikat tangan ya. Terus yang selanjutnya menggunakan minyak wangi. Yang kelima yaitu menggunakan minyak wangi. Apa minyak wangi itu? Bukan Casablanca ya, tapi minyak wangi yang memang ada khusus dibuat sholat. Biar wangi, biar sedap, biar di sebelahnya itu tidak ke bangunan kayak ya. Kamu dari sini dari sosialnya? Oke, kita gampang ya berarti. Terus halangan sholat Jumat. Halangan sholat Jumat ini berarti bagi orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, tapi wajib untuk diganti sholat duhur. Kalau begitu kosor ataupun jamaah bagi orang yang musafir atau perjalanan jauh. Dan pertama yaitu sakit sehingga membuat orang tidak mampu pergi ke masjid tempat sholat Jumat. Nah, itu yang pertama. Yaitu sesuatu yang dapat menghalangi seseorang berjalan ke masjid. Contoh, dia sakit panas. Nah, kalau dia berjalan ke masjid, nanti takutnya orang berjalan, gak ada yang nolongin dia. Makanya dia disuruh istirahat di rumah, diganti dengan sholat duhur. Nah, dalam arti di sini berarti penyakitnya itu memang penyakit yang serius. Tapi kalau cuma panggung itu tidak, masih wajib sholat duhur, cuma tidak boleh meninggalkan sholat duhur. Nah, kalau dari sini, gampang. Yang selanjutnya seseorang dalam keadaan musafir. Musafir itu berpergian. Orang yang musafir, orang yang pergi-pergian itu yang jauh tadi seperti yang Bapak ceritakan, seperti Randy tadi dari Jombang ke Cirebon, maka dia boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi nanti diganti dengan sholat jamaah kosong. Ya. Yang ketiga, hujan yang sangat lebat, hujan petir, hujan berdek, hujan angin topan. Nah, itu maka dia boleh itu tidak berangkat sholat Jumat atau diganti sholat duhur di rumah. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika dia berangkat sampai sana terus kabeh. Nah, terus kabeh atau bahaya hujan angin. Kalau angin takutnya dia kenapa-napa di jalan. Nah, tapi kalau rumahnya dekat, tadi tetap berangkat. Tapi kalau hujannya biasa cuma hujan biasa, nggak ada berdek, nggak ada petir, nggak ada apa-apa, itu masih wajib berangkat. Di sini yaitu hujan yang sangat membahayakan. Paham ya? Selanjutnya yaitu menjaga orang yang sedang sakit karena tidak ada orang lain yang menjaga orang tersebut. Jadi yang terakhir ini yaitu menjaga orang sakit. Contoh, ibu saudaranya si Randy itu sakit di rumah sakit, dan Randy itu jaga di rumah sakit, jaga di saudaranya itu. Seandainya yang pada hari Jumat itu Randy sendirian, gak ada yang jaga sama sekali, dan dikhawatirkan nanti saudaranya itu butuh apa-apa, gak ada yang menolong ketika ditinggal, maka Randy boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Nah, kenapa? Karena alasannya untuk
menolong atau saudaranya Randy ketika butuh apa-apa. Tapi ketika ada suster yang bisa menjaganya, maka Randy waktu sholat Jumat. Atau ada saudaranya ikut jenguk, boleh dijaga, ikut jaga, maka Randy boleh sholat Jumat. Paham dari sini? Paham ya? Jelas ya berarti? Ya, apa yang Bapak jelaskan tadi, ada yang tanyakan? Silakan. Gimana? Ada yang tanyakan? Oh, nggak ada. Sudah paham berarti ya? Oh, gitu. Oke, anak-anak, jika sudah paham, sudah dipelajari tadi, sudah dibaca-baca juga, ibu Bapak simpulkan ya. Jadi intinya sholat Jumat itu punya wajib, hukumnya fardu ain, wajib bagi diri pribadi bukan diwakilkan. Kemudian halangan sholat Jumat itu ketika kita berpergian ya jauh. Oke, paham dari sini berarti ya sudah jelas ya. Ada tanyakan lagi ya. Oke, kita semuanya tadi. Untuk tugasnya adik-adik jangan lupa yaitu besok pas pelajaran Bapak maju ya, jelaskan lagi apa itu sholat Jumat, apa hukum sholat Jumat, apa syarat sholat Jumat. Belajar ke depan, belajar menjelaskan kepada teman-teman. Biar kenapa? Biar jago ngomong, biar punya pintar. Paham dari sini? Tugasnya nanti ada tunjukkan lagi? Oh, enggak ada. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf sudah besarnya ya adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.